Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konsep Dasar Uang dalam Ekonomi Islam. Pandangan Islam tentang uang, yang pertama itu uang hanyalah alat, bukan tujuan. Artinya, tujuan utama manusia bukanlah mengumpulkan uang, tetapi mencapai kesejahteraan. Uang hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah kepada Allah. Poin kedua, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Artinya, uang tidak terletak pada fisiknya, tetapi ada fungsinya sebagai alat tukar. Tanpa fungsi tersebut, uang tidak memiliki arti apa-apa. Poin yang ketiga, uang tidak boleh menghasilkan keuntungan dengan sendirinya. Artinya itu, keuntungan hanya boleh diperoleh melalui aktivitas produktif seperti perdagangan dan usaha. Jadi uang tidak boleh beranak sendiri seperti dalam sistem bunga. Poin terakhir, uang harus digunakan untuk aktivitas produktif. Contohnya, usaha, investasi halal, perdagangan, jadi bukan hanya dalam bentuk spekulasi atau penimbunan. Fungsi uang dalam ekonomi Islam. Jadi uang digunakan untuk mempermudah transaksi sehingga manusia tidak perlu menggunakan sistem barter. Contohnya, yang pertama kita membeli beras, terus kita harus bayar dengan uang. Hal ini membuat transaksi lebih praktis dan efisien dan adil. Poin kedua, satuan hitungan. Jadi maksudnya ini uang berfungsi untuk menentukan harga barang atau membandingkan nilai barang. Contohnya harga buku itu 10.000, jadi kayak nilai barang itu sesuai itu. Harga tas 100.000, jadi dengan uang ini kita bisa mengetahui mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Prinsip uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, uang bukan komoditas. Yang ketiga, tidak boleh perjualbelikan dan tidak boleh berbunga. Jadi maksudnya ini, uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Dalam Islam, uang bukan barang dagangan, tetapi alat tukar. Alat tukar yang pertama, alat ukur nilai, alat simpan nilai. Jadi yang kedua itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi keuntungan harus dari usaha yang real, bukan dari bunga. Jadi tidak ada time value of money berbasis riba. Jadi keuntungan harus dari perdagangan, produksi maupun jasa. Yang ketiga, tidak boleh berbunga. Jadi ini termasuk larangan riba. Jadi tambahan yang batil, yaitu bunga pinjaman atau denda berbunga atau keuntungan tanpa risiko. Tidak menghasilkan keuntungan sendiri. Contohnya bunga itu tidak diperbolehkan karena untungnya itu diperoleh tanpa usaha, jadi termasuk haram. Yang kedua itu spekulasi. Jadi artinya itu menyimpan uang di bank itu secara berbunga. Jadi uang bertambah hanya karena waktu. Jadi tidak ada aktivitas usaha, termasuk hanya termasuk dalam riba. Jadi yang ketiga, bagi hasil. Jadi ini satu contoh yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama itu bagi hasil, yaitu investasi usaha, itu termasuk bagi hasil. Untung dibagi sesuai kesepakatan, jika rugi ditanggung bersama. Ada juga diperbolehkan dalam Islam itu jual beli. Jadi untung itu diperbolehkan dari selisih harga atau ada proses usaha. Larangan menimbun uang iktinas, yaitu menimbun uang itu sama halnya menghambat ekonomi atau merugikan masyarakat. Ada dalam Quran surah Taubah ayat 34 sampai 35 yang artinya larangan menimbun harta tanpa dimanfaatkan. Larangan dalam transaksi uang. Yang pertama, riba. Tambahan dalam pinjaman, contohnya
istir pinjam 1 juta, terus kembali dalam 1.200.000. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua gharar, jadi tidak kejelasan dalam transaksi. Barang tidak jelas, harga tidak pasti, itu termasuk gharar. Yang ketiga maisir, judi dan spekulasi, itu termasuk dalam taruhan atau trading tanpa aset latore. Yang keempat iktinas, jadi ini termasuk menimbun uang tanpa tujuan produktif. Tujuan penggunaan uang dalam Islam. Poin pertama, kemaslahatan umat, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang poin kedua, pemerataan ekonomi, jadi termasuk mengurangi kesenjangan dan distribusi yang adil. Poin ketiga, keberkahan harta adalah halal dan halal dalam bentuk di jalan Allah. Yang poin keempat, mendorong sektor real, termasuk UMKM, perdagangan, dan produksi. Itu termasuk tujuannya dalam penggunaan uang dalam Islam. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Uang dalam Islam yaitu bukan hanya dalam bentuk komoditas dan tidak boleh berbunga, harus beredar sistem ekonomi Islam, jadi anti riba, anti spekulasi, dan berbasis sektor real. Itu tujuan utama, yaitu keadilan dalam kesejahteraan, keberkahan. Oke, inilah hasil presentasi saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.